Sampai bertemu kembali dengan saya, Indian Sembiring, dalam materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi ini dipelajari di kelas 12 semester 1. Pada KD 31, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian, KD 41, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. IPK-nya adalah menunjukkan bagian-bagian struktur biji, membandingkan struktur biji monokotil dan dikotil, menyebutkan 3 tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, menjelaskan proses fisiologi perkecambahan, membedakan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, membedakan zona-zona pada titik tumbuh, pada akar, dan titik tumbuh pada batang. Sebelumnya kita akan belajar tentang grafik pertumbuhan, yaitu grafik sigmoid. Pada pertumbuhan itu terjadi proses awal, yaitu fase lak. Itu namanya fase pertumbuhan awal. Grafiknya ini adalah parameter pertumbuhannya, ini adalah waktunya. Di pada awal dalam fase lak, yaitu fase pertumbuhan awal. Kemudian fase eksponensial, yaitu fase pertumbuhan yang cepat. Kemudian fase stasioner, yaitu fase pertumbuhan statis atau diam. Dan selanjutnya adalah fase kematian, yaitu penuaan, kemudian lama-lama mati. Jadi semua tumbuhan akan mengalami fase ini, termasuk bakteri. Yaitu fase lak, fase pertumbuhan awal, fase eksponensial, fase pertumbuhan cepat, fase stasioner atau fase pertumbuhan tetap, dan fase kematian, yaitu fase penuaan. Ini fase pada pertumbuhan tadi, fase lak, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran. Dalam hal ini volumenya, masanya, dan tingginya terjadi karena pertambahan jumlah sel atau perbesaran sel, dan sifatnya irreversibel atau tidak dapat balik. Perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau pendewasaan, dan ini tidak dapat diukur, bersifat kualitatif. Ditandai dengan terbentuknya struktur dan fungsi organ yang semakin kompleks dan semakin sempurna. Pada tumbuhan itu munculnya bunga. Jadi untuk pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, dapat diukur. Jadi proses pertambahan ukuran dapat diukur. Itu volumenya, masanya, dan tingginya dapat diukur. Kemudian kalau perkembangan tadi tidak dapat diukur karena ditandai dengan terbentuknya struktur dan fungsi yang semakin kompleks. Itu munculnya bunga. Perhatikan gambar ini. Pada pohon mangga, ini bangun di pot, udah terbentuk bunga, berarti ini sudah dewasa. Ini namanya pendewasaan. Sudah ada unsur bunganya. Seperti ini juga. Sudah ada bunga, berarti sudah dewasa. Jadi tidak melihat besar atau kecilnya. Kalau sudah kompleks, sudah ada bunga nanti akan menjadi buah akan menjadi biji. Berarti sudah dewasa. Kemudian perkecambahan. Pada tumbuhan itu pertumbuhan dan perkecambahan diawali dengan adanya perkecambahan biji. Perkecambahan terjadi jika kandungan air di dalam biji semakin tinggi. Itu maksudnya air secara imbibisi di dalam biji. Air yang masuk ke dalam biji itu akan memacu embrio di dalam biji untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon ini mendorong pelepasan enzim yang berfungsi menghidrolisis atau menguraikan cadangan makanan sehingga terbentuknya energi. Cadangan makanan yang ada di kotiledon atau di kuping biji. Energi itu akan digunakan untuk awal pertumbuhan dan perkembangan dengan
dengan terjadinya pembelahan sel, sehingga muncullah radikula atau calon akar primer. Radikula adalah bagian dari hipokotil, yaitu batang di bawah kotiledon. Selanjutnya akan tumbuh menjadi epikotil atau batang yang ada di atas kotiledon. Perkecambahan seperti ini juga bisa kita lihat jika kita memakan buah nangka. Buah nangka kadang-kadang itu radikulanya bisa muncul di daging buahnya. Jadi kalau kita makan nangka, kadang-kadang nangkanya terlalu matang, terus keluar nanti itu bijinya. Itu adalah bagian daripada radikula, yaitu calon akar primer. Diperhatikan untuk biji monokotil dan biji dikotil. Biji dikotil ada 2 keping kotiledon, dan ini adalah embrionya. Kemudian ini adalah biji monokotil, 1 keping. Ini adalah endospermnya, bagian dari kotiledon juga ya. Kemudian ini adalah embrionya, ini calon epikotilnya, ini radikulanya. Ini juga ada radikula, itu di biji-bijian kacang biasanya keluar. Ini radikula. Ini keluar dari sini nanti radikulanya. Ini radikula. Itu akar primer. Kemudian ada perkecambahan epigel dan hipogel. Ini epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel dan hipogel juga bisa terjadi pada dikotil dan pada monokotil. Apa itu epigel? Epigel adalah jika kotiledon atau keping biji itu naik ke atas tanah. Nah, jadi nanti keping biji akan naik ke atas. Namanya adalah epigel. Jadi ini namanya hipokotil. Ini di atas biji namanya epikotil, batang di atas keping biji namanya epikotil, di bawah keping biji namanya hipokotil. Perkecambahan seperti ini disebut perkecambahan epigel. Jadi biji tidak selalu di tanah, tetapi biji akan terdorong ke atas. Di bawah biji namanya hipokotil, di atas biji, batang di atas biji namanya epikotil. Sekarang bagaimana dengan perkecambahan hipogel? Perkecambahan hipogel juga bisa terjadi pada biji dikotil dan monokotil, yaitu ditandai dengan bahwa biji atau keping biji itu selalu berada di tanah. Perhatikan gambarnya di bawah ini. Jadi biji kotiledon atau sperma itu berada di dalam tanah. Radikula turun, dan yang atas ini adalah epikotil. Epikotilnya naik ke atas. Ini kotiledon di bawah. Ini hipokotilnya juga di epikotil, batang yang ada di bawah kotiledon di tanah. Epikotil yang naik. Ini daun mudanya, umban. Perkecambahan seperti ini disebut sebagai perkecambahan hipogel. Jadi kotiledon berada di bawah tanah. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perkecambahan yang tadi baru kita bahas,
Kemudian pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan yaitu adanya air, ada oksigen, suhu, dan cahaya. Pertumbuhan primer adalah proses pertumbuhan memanjang yang terjadi pada ujung akar dan ujung batang akibat aktivitas jaringan meristem primer. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan membesar yang terjadi pada batang akibat aktivitas meristem sekunder atau kambium yang terjadi pada tanaman pertumbuhan gimnospermae dan dicotyl. Atau angiospermae plus dicotyl. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal yaitu gen dan hormon, dan faktor eksternal yaitu nutrisi, pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembapan, gravitasi, sentuhan, organisme parasit, dan herbivora. Sekarang kita bagaimana membedakan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer dilakukan di ujung batang dan ujung akar, yaitu meristem apikal ujung batang dan apikal meristem ujung akar. Ini pertumbuhan primer. Sedangkan pertumbuhan sekunder yaitu batang membesar. Ini karena aktivitas adanya kambium. Ada kambium. Batang menjadi membesar, diameter makin besar. Jadi pertumbuhan primer itu adalah ujung akar dan ujung batang, meristem apikal ujung batang dan meristem apikal ujung akar. Pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan membesar, batang membesar karena adanya aktivitas kambium. Kambium di luarnya juga akan ada juga nanti, maka batang pohon yang sudah tua itu akan pecah-pecah karena adanya aktivitas kambium gabus itu pada kulit, pada epidermis. Sedangkan di dalam ada aktivitas kambium fasikuler bisa atau kambium interfasikuler. Kemudian di manakah letak zona titik tumbuh tadi? Di zona titik tumbuh pada meristem apikal pada akar daerah pertumbuhannya dan meristem apikal ujung batang. Daerah pertumbuhannya, perhatikan untuk titik tumbuh yang ada di akar, zona-zonanya. Yang paling bawah ini ada tudung akar untuk melindungi akar pembelahan. Di atasnya di sini ada zona pembelahan. Inilah zona meristem apikal ujung akar dari pembelahan. Kemudian akar akan tumbuh. Di sini pusatnya, kemudian silemnya, kemudian sini ada korteks, ada endodermis, ada epidermis yang akan mengalami modifikasi menjadi pembuluh akar. Dan di sini juga ada aktivitas dari kambium dan kambium. Ini sudah akar yang dewasa. Ini zona pada akar. Sekarang zona pada batang. Di manakah letak titik tumbuh atau zona yang mengalami pertumbuhan pembelahan meristemnya? Ini di ujung batang. Ini adalah zona pembelahan yang ada di meristem apikal. Ini bagian meristem dasar, epiderma, prokambium, tunas samping. Ini calon daun. Bagian ini mengalami pembelahan sel yang paling cepat, yaitu zona titik tumbuh pada batang. Sekian pembahasan
kali ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.